Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang budidaya tanaman sawi dengan sistem hidroponik. Yang beranggotakan Mardia Hayati dengan NIM 20231123, Nadia Fatmawati dengan NIM 20231067, dan saya sendiri Rahma Alia Kasih dengan NIM 20231071. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu satu, menjadikan mahasiswa ikut andil dalam peningkatan produksi sayur. Yang kedua, menghasilkan produksi sayur yang mudah, sehat, dan mudah bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya tujuan. Tujuannya yaitu mampu memperbaiki kualitas serta kuantitas produksi sayuran agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya yang pertama, mengoptimalkan produksi sayuran. Yang kedua, memperbaiki kualitas dan kuantitas sayuran tanpa pestisida. Yang ketiga, memanfaatkan lahan yang tidak produktif dan juga menguntungkan secara ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia Fatmawati. Kepada Nadia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang deskripsi produk. Produk utama ialah sayuran hijau hidroponik tanpa pestisida. Memiliki masa simpan yang lebih lama dan lebih tahan segar daripada produk sayuran yang ditanam secara konvensional. Produk sayuran hijau hidroponik juga memiliki kelebihan, yaitu panen tanpa mengenal musim dan dapat ditanam secara berkala. Produksi sayuran hijau hidroponik yang memiliki kualitas yang bagus ialah diawali dari proses penyemaian bibit. Penyemaian bibit dilakukan dengan menyemaikan bibit pada media tanam berupa rockwool yang telah dibasahi dengan air. Tahapan penyemaian dilakukan selama 2 minggu hingga muncul 4 daun muda. Selama 2 minggu tersebut, media dikondisikan tetap cukup basah dan sesuai dengan kebutuhan air untuk bibit tumbuh. Selain itu, selama 2 minggu penyemaian, bibit juga harus dikenalkan pada sinar matahari, namun tidak secara langsung dalam intensitas yang tinggi. Tahapan setelah penyemaian selesai ditandai dengan bibit memiliki 4 daun muda yang menandakan sudah siap untuk dipindahkan ke media berupa talang air atau guling. Pada awal pindah tanam, 1 minggu pertama, pemberian nutrisi hidroponik pada konsentrasi 500-600 ppm. Pada minggu kedua, 700-800 ppm. Dan minggu ketiga, 900 ppm. Minggu selanjutnya, sayuran hijau hidroponik sudah siap untuk dipanen dan dipasarkan. 5. Pelayanan pelanggan. Pelanggan utama saat ini adalah dari kalangan mahasiswa, ibu rumah tangga, vegetarian, dan rumah makan. Kepuasan pelanggan kami diindikasikan dengan kemauan mereka untuk membeli lagi setelah pertama kali membeli produk sayuran hijau. Pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan yaitu pelanggan bisa meminta untuk mengirimkan pesanan sayur hijau hidroponik yang dibeli apabila pembelian lebih dari atau minimal 5 kg. Selain itu, pelanggan tidak hanya dapat membeli dalam satuan kilogram, namun juga per 1 titik atau lubang tanam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mardia Hayati. Kepada Mardia Hayati dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rahma. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pemasaran. Berikut penjelasan beberapa poin. Yang pertama, yaitu ada strategi produk.
Strategi produk ini dilakukan dengan upaya memposisikan produk ini sebagai sayuran sehat bebas pestisida sehingga konsumen terjamin dengan keamanan produk. Kemudian ada strategi harga. Strategi harga kami lakukan berdasarkan harga yang mampu dijangkau oleh masyarakat kampus dan masyarakat luar. Next. Selanjutnya ada strategi distribusi. Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, kami akan menambah beberapa modul lagi untuk meningkatkan produksi. Selain itu, kami juga membuka layanan pesan antar ke tempat permintaan konsumen dengan pemesanan dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada strategi promosi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempromosikan produk kami yaitu, pertama, melalui sarana teknologi dan informasi, karena ini merupakan media yang efektif untuk melakukan promosi dengan jangkauan penggunaan yang luas. Media promosi yang digunakan berupa blogspot, website, fanpage, dan sosial media, sehingga diharapkan banyak masyarakat yang mengetahui produk yang kami tawarkan. Kemudian yang kedua, melalui mitra bisnis dalam upaya mendistribusikan produk dan memperluas pemasaran. Mitra bisnis yang akan kami lakukan pertama yaitu dengan rumah makan, kafe, hotel, hingga produk yang kami tawarkan dapat dijangkau oleh pasar yang lebih luas. Yang terakhir itu ada strategi marketing. Strategi marketing ini terdiri dari segmen pasar. Berikut ini disajikan beberapa poin terkait gambaran umum segmen pasar pada kegiatan ini. Yang pertama yaitu ada ibu rumah tangga. Alasan utama karena produk ini merupakan produk yang berjenis sayuran yang biasa dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga untuk dijadikan masakan ataupun lalapan. Yang kedua yaitu vegetarian. Seiring dengan kemajuan zaman dan tingginya tingkat pendidikan, seseorang membuat kesadaran akan hidup sehat semakin meningkat, sehingga konsumen vegetarian juga akan terus meningkat. Sayuran menjadi makanan pokok bagi kaum vegetarian, sehingga peluang untuk high profit sangat besar untuk kedepannya. Lalu ada bisnis rumah makan. Bisnis rumah makan biasanya menggunakan sayuran sebagai pendamping produk yang dapat dijual. Misalnya pada rumah makan, rumah makan ayam geprek, sehingga produk sayuran juga menjadi incaran para pebisnis rumah makan. Yang terakhir itu ada masyarakat sekitar. Gambaran umum segmen pasar pada masyarakat sekitar, produk kami memiliki potensi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia. Biasanya tidak semua jangkauan usia dapat menerima produk ini. Next. Yang terakhir yaitu ada analisis kelayakan usaha. Untuk membuktikan apa usaha yang kami jalankan ini layak dijalankan, maka metode yang akan kami pilih yaitu analisis buyback. Berikut analisis yang kami gunakan, yaitu ada peralatan tanaman berupa investasi awal, yaitu sekitar Rp5.930.000. Kemudian ada aliran kas masuk atau CIP sebanyak Rp3 juta. Kemudian nilai sisa sebanyak Rp1 juta. Tingkat bunga yaitu ada 10%. Penyusutan per tahun dapat dihitung dengan mengurangi investasi awal dengan nilai sisa. Kemudian dibagi dengan umur ekonomis, yaitu Rp5.930.000 dikurang Rp1 juta dibagi 3 tahun. Maka didapatkan hasilnya Rp1.643.000. Kemudian ada cost of capital atau COF, yaitu sebanyak 16%. Itu dapat ditambahkan kemudian. Umur ekonomis dari peralatan yaitu 3 tahun. Maka waktu pengembalian modal setelah melakukan analisis yaitu
Investasi awal dibagi dengan kas masuk dan dikali per tahun, yaitu 5.930.000 dibagi 3 juta dikali 1 tahun, maka dapat dihasilkan 1,97 tahun. 1,97 tahun ini sama dengan 1 tahun 11 bulan 9 hari. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan metode buyback, periode bisnis usaha tanaman hidroponik ini layak dijalankan karena hasil perhitungannya dengan investasi awal 5.930.000 yang ditargetkan kembali pada jangkauan 3 tahun ternyata lebih cepat dari yang dibayangkan, yaitu dalam jangka waktu 1 tahun 11 bulan 9 hari. Baik, hanya sekian yang dapat saya Terima kasih sampaikan. saya ucapkan Saya kembalikan kepada moderator. Mardia. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.